Oke, kembali lagi di channel David Kelvian. Nah, kali ini aku akan share ke kalian hari kedua, yaitu kita progress cafe ya. Jadi kali ini kita mau inventory barang. Sebenarnya kan karena ini kan maintain cafe lama ya. Halo guys, rebranding. Ketemu lagi di channel David Kelvian. Follow terus ya, jangan lupa. Nah, karena kita tuh rebranding cafe. Jadi banyak barang-barang cafe yang sebelumnya itu kita harus inventory ulang. Jadi dihitung semua alat-alatnya, apa aja yang masih bisa dipakai, apa aja yang mesti diganti. Nah, itu kita bakal inventory lagi karena takutnya ada barang yang masih bisa dipakai tapi kita beli baru gitu loh. Ayo yang bisa tiga. Nah, ini yuk. Nah, kan? Itu baru ya Pak, mangkok piringnya? Ini yang lama ya? Baru deh kayaknya. Lama? Yang lama semua? Nah, jadi kayak gini, ini gudangnya ya. Ini gudangnya, jadi mereka lagi inventory. Inventory itu mereka list barang-barangnya, mereka hitung semua. Jumlahnya ada berapa, sesuai nggak sama kebutuhan kita nanti untuk grand opening cafe. Oh iya. Nah, ini kayak gini-gini kan masih bisa dipakai nih. Jadi kita nggak perlu beli baru. Tuh kayak mangkok-mangkok itu kan kita masih bisa pakai lagi, gelas-gelas itu bisa pakai lagi. Jadi nggak perlu beli baru lah. Gitu. Jadi ini bertiga, cewek dua ini sama ini. Ini adalah karyawan lama ya. Karyawan lama, jadi kita masih pertahankan karena mereka yang tahu di sini seperti apa. Mereka udah paham duluan lah. Jadi kita tetap pertahankan biar operasionalnya itu bisa ya sedikit membantu untuk perjalanan biar lebih lancar lah. Coba lihat. Waduh, Hidungnya aku. Halo, ketemu lagi ya. Jadi ketika kita closing restoran, kita harus semua clear. Jadi dalam keadaan bersih, karena apa? Fungsinya satu, hygiene. Ketika nanti kita operasional lagi, kondisi sudah keadaan bersih ya. Jadi tidak ada lagi bahan makanan yang tersisa. Jadi semua harus clear and hygiene. Jadi kita utamakan itu. Oke guys, pantau terus di channel David Kelvian. nah sebenarnya kalau untuk industri ya, untuk kafe, untuk resto itu ya pakainya juga kompor industri ya Pak ya. Industri kita. Industri. Cuma karena ini ownernya masih pengen pakai yang lama Homemade ya, kita pakai yang homemade. Ya, kita maksimalin dulu ya Pak ya. Betul, kita maksimalin. Misalnya nanti kalau misalnya memang ternyata di tengah jalan kita butuh kompor yang lebih proper, ya nanti mungkin bisa diganti. Tapi selama ini masih bisa ya oke lah, kita pakai dulu. Oke, betul. Oke. Nah, jadi kitchen yang baik itu memang ya kurang lebih seperti ini. Jadi semua udah dilapisi sama stainless steel. Kenapa? Karena yang pertama itu awet. Ya, yang pertama itu awet. Nah, yang kedua itu gampang banget dibersihkan. Karena kitchen itu kita harus steril. Setelah closing udah harus semuanya bersih. Ini exhaust juga stainless steel ya, semuanya pembuangan keluar langsung. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini masih belum pada datang, belum di setup di sini. Masih ada quali ring aja. Oke, itu tadi
anak-anak lagi inventory barang ya, atau stok opnam lah. Nah, hari ini kita ke barnya. Nah, ini ada perubahan nih sekarang. Udah pakai apa nih Pak namanya Pak? Oh, ini ya, biar kesannya pemanis saja sih. Buat pemanis saja ya. Ini tanaman-tanaman sintetis lah. Ya, tanaman sintetis. Buat pemanis. Oh, jadi udah ada perubahan lah dikit-dikit. Yang konsep siapa? Beliau nih yang konsep. Ya. Seniman bangunan. Oke, kita lihat lagi, keliling lagi. Nah, ini yang kemarin masih belum ketata, kita tata ulang. Oke. Ini ada ruangan. Nanti ini jadinya ruangan AC. Ya, ada sofa juga. Tapi nanti ini perlu ditata ulang lagi karena layoutnya nggak gini harusnya. Nah, ini yang kemarin aku bilang beanbag. Tapi rumput sintetisnya masih kurang. Nanti kita beli lagi. Nah, kalau misalnya kalian punya kafe yang pengen dikasih beanbag kayak gini, bisa lihat nih contohnya kayak gini. Atau kalau misalnya mau ada rumput-rumput sintetis kayak gini, ya baiknya sih memang kalau pakai rumput sintetis ya pasangannya beanbag. Jangan meja kursi. Kayak ya nggak ada salah sih, cuma kayak aneh aja. Sayang juga rumputnya kalau dipakein meja kursi. Baiknya ya ini beanbag. Gitu. Ya mungkin itu update hari ini. Jadi memang sekarang kegiatannya fokus lebih ke inventory barang. Stok opnam, jadi biar kita kalau misalnya ada pembelian barang atau bahan yang masih ada itu, jadi kita nggak kelebihan beli gitu, nggak over, belinya tuh nggak over. Jadi kita harus hitung dulu semuanya. Kecuali kalau misalnya kalian memang mau bangun dari nol. Kalau memang dari nol, kalian harus benar-benar hitung dulu kebutuhannya kalian seberapa, baru disesuaikan. Nah, karena ini kita proyeknya itu rebranding, jadi kafe yang lama kita rebrand ulang, kita ganti semua konsepnya. Jadi kan masih ada barang-barang yang lama. Nah, itu yang kita inventory biar nggak over budget nanti untuk beli-beli yang lain-lain. Oke, ya mungkin itu update hari ini. Jadi ikuti terus perkembangannya sampai nanti grand opening. Ya, ciao. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do. Oke. Gimana Pak? Halo guys. Hadir ini. Hari ini cuaca di Blitar sangat panas, tapi kami sebagai tim konsultan food and beverage terus mempunyai program hari demi harinya ya. Jadi tidak ada kata tidak bisa dan tidak ada. Kita harus terus progres. Apapun itu kita harus kerjakan. Set up, checklist, double check dan triple check semuanya. Oke, silakan Mas barista. Hai Masnya, sini Mas. Sini Mas. Ya ini baristanya ini barista kami, dia pengalaman juga beberapa restoran kafe dan dia posisi terakhir dia adalah supervisor. Gimana Mas? Otentik kafe ini Mas? Ya, untuk dari awal kesan pertama memang kita harus melihat
lingkungan di barnya. Oke. Lingkungan barnya seperti Ya. apa, jadi kita pun bisa melihat apa aja kebutuhan equipment yang akan kita pakai Oke, nantinya ya. selama perjalanan di sini. Terus yang kedua kita pun juga harus checklist karena ini juga dulunya kafe ya Pak ya. Ya, betul, Kafe, betul. dan kebetulan juga ada beberapa equipment yang masih bisa kita pakai. Betul. Jadi masih bisa kita pakai. Selanjutnya kita akan mencari juga apa aja kebutuhan equipment yang belum lengkap. Ya, ya, oke. Nah itu jadi penting banget ya kalau misalnya kalian rebranding cafe atau kalian punya barang-barang di rumah yang masih bisa untuk menunjang kalian bikin kafe, ya pakai aja yang ada, pakai dulu. Selama itu masih bisa dipakai ya. Karena kalau misalnya semuanya beli baru ya pasti nambah Budget dan kali ya. operasional ya. Betul. Nah, itu. Jadi ya kalau misalnya beda lagi kalau ceritanya kita bangun dari nol Pak ya. Betul, Ya, betul. dari nol memang kita harus persiapkan. Ya. Tapi ada bagusnya juga kalau misalnya gitu kita bisa pilih barang yang sesuai dengan kemauan kita kalau misalnya dari nol. Kalau misalnya ini kan rebranding, jadi ya mungkin ada beberapa alat atau utensil yang sebenarnya sedikit kurang ya, tapi ya karena daripada nggak dipakai ya sayang, akhirnya kita pakai. Kalau misalnya kita dari nol ya kita bisa sesuaiin modelnya mau seperti apa, ini mau seperti apa itu bisa. Itu sih. Ya betul ya, apa kata Mas David Kelvin itu sangat tepat. Jadi ketika kita ingin membuka usaha kuliner, apapun itu warung, kedai, kalian nggak usah takut. Kalian harus satu percaya diri dulu. Produk mana yang kalian akan jual dan equipment itu hanya mengikuti. Nggak usah takut. Oh harus harganya puluhan juta, tidak. Jadi kalian harus percaya diri dengan produk kalian yang akan jual. Itu saja dulu, yakinkan. Karena ketika Anda tidak yakin, nggak akan berjalan. Di seumpama banyak sekali sekarang UMKM di kaki lima itu sangat banyak. Kenapa bisa berjalan? Karena dia percaya diri. Perkara harga dia tidak sekolah kok bisa sih dengan kita yang sudah sekolah menghitung harga jual bisa. Itu kenapa kita takut. Terus percaya diri dan yakin pasti bisa. Market sekarang banyak medsos, Instagram, TikTok, betul Mas ya, Facebook. Kalian bisa share. Satu kali klik kalian bisa share semua. Jadi apapun juga itu tidak ada kata halangan. Semua usaha kuliner bisa. Tempe goreng, tahu goreng, sampai kacang pun bisa. Jadi tidak usah takut melihat kami, wah konsultan ini besar, tidak, bukan. Tapi memang ada halnya kami menangani resto-resto yang middle up. Ya, contohnya apa sih Pak middle up? Ya seperti semi club. Semi club itu seperti pub, karaoke. Nah itu kita juga pernah. Terus semi fine dining itu sudah mulai lebih levelnya lebih tinggi. Itu sangat riskan sekali karena dituntut untuk ketelitiannya. Jadi ketika kalian melihat video ini, nggak usah khawatir dan jangan takut, maju terus. Kami akan support dan jangan lupa follow dan subscribe. Oke, jadi ngomongin tadi masalah middle up, kelasnya udah beda gitu kan ya. Tapi dan untuk kemungkinan juga kalau kalian buka kafe-kafe kecil, ya kalian juga harus bisa seperti mereka yang udah middle up. Contohnya dari segi pelayanan, dari segi kebersihan, minimal itu dulu. Kalau misalnya kalian masih belum bisa ngikutin kelasnya mereka, minimal pelayanannya ya kalian ikutin. Mungkin produknya kalian ikutin. Jadi ya pede dulu lah sama bisnis apa yang kalian buat sekarang. Kalau misalnya memang dirasa kalian tuh ragu tapi pengen banget bikin usaha F&B ya kontak kita Itu. Jangan takut masalah, oh konsultan kami mau tidak. Intinya kalian ada keinginan, ada kemauan maju, kami akan bantu. Ya. Masalah harga, negosiasi, gampang. Jadi kita pun juga fleksibel ya Pak ya? Oh iya. Kita fleksibel dari kalangan menengah, Bawah, atas, bawah, boleh. kita bisa. Yang penting teman-teman pun juga pede tadi Pak ya? Betul, kita pede. Kalau misalkan ragu pun kita masih bisa untuk membantu untuk menaikkan keraguan itu. Betul. Ya. Oke, mungkin video hari ini sekian dulu karena kita memang fokusnya hari ini untuk Shop of Now inventory barang. Ya. Jadi masih banyak banget yang harus kita lakuin. Jadi ya ketemu lagi di next day. Bye.